Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad dari Effendi. Bapak Ibu semuanya, kita ketahui bersama informasi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwasanya untuk bansos PKH dan juga BPNT itu sudah hampir 90% sudah disalurkan di seluruh Indonesia. Mungkin dari Anda yang menyimak video saya sudah menerima bantuannya ya. Nah, bagi yang sudah menerima ya Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, ada beberapa penerima manfaat yang kemarin di tahun 2025 itu sempat menerima bantuan. Kali ini kok bantuannya belum cair. Nah, itu kejelasannya bagaimana? Ketika kita cek pada aplikasi cek bansos, itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tampilannya sembako tidak ya, PKH masih tercatat Oktober Desember 2025. PBIJK atau bansos BPJS Kesehatan gratis sudah berubah di bulan Januari 2026. Nah, itu bagaimana kejelasannya? Apakah memang tercoret atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini akan coba saya bantu sedikit jelaskan kepada Anda semua. Dan juga nanti di akhir video saya juga akan menyampaikan kabar baik ya, khusus bagi yang belum cair ini dan juga ada kabar baik lainnya. Nah, seperti apa info lengkapnya Bapak Ibu? Berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak ya info di channel YouTube saya tentunya. Dan langsung saja seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini adalah video saya terkait info bansos, baik bansos PKH ataupun BPNT. Tapi sebelumnya perlu Anda ingat bahwasannya kedua bansos ini sebenarnya itu berbeda Bapak Ibu ya. Ada PKH, ada BPNT atau sembako ya, ada PBIJK. Jadi nanti Bapak Ibu mohon bisa dibedakan ya. Mana bansos PKH, mana bansos sembako tunai ya, mana bansos PBIJK. Nanti mohon bisa dibedakan. Nanti kalau belum paham ya bisa berdiskusi dengan tetangga-tetangganya, karena di masyarakat Bapak Ibu ada yang menerima PKH murni ya, PKH saja. Ada yang menerima PKH dengan sembako atau BPNT sekaligus. Ada yang menerima sembako atau BPNT murni saja. Sebelumnya perlu Anda pahami bahwasanya dulu itu ya Bapak Ibu ya, yang namanya sembako atau BPNT itu dalam bentuk barang. Tapi sekarang ditunaikan dalam bentuk uang tunai oleh pemerintah agar nanti bisa dibelanjakan. Kalau PKH itu memang dari dulu tunai, dan tiap komponennya itu berbeda. Maksudnya gimana? Jadi anak SD dapatnya berapa? Kalau punya anak SMP dapatnya berapa? Kalau di sana ada lansia dapatnya berapa? Nanti itu berbeda-beda. Itu PKH ya. Jadi dari sini sekilas ini gambaran, mungkin yang belum paham saya beri penjelasan, tapi kalau sudah paham ya Alhamdulillah gitu ya. Baik, selanjutnya ke topik pembahasan, yaitu kita sudah mengetahui informasi bahwasanya di website kemensos.go.id, di website resminya Kemensos yang sudah diunggah tanggal 21 Februari kemarin, atau di hari Sabtu ya, pihak dari Kementerian Sosial menyampaikan bahwasanya untuk bantuan PKH dan juga BPNT atau sembako itu sudah hampir 90% disalurkan. Bantuan yang dimaksud ini adalah PKH dan juga BPNT sembako tahap 1 tahun 2025. Tahap 1 itu yaitu untuk kuota Januari, Februari, Maret. Itu sudah mulai disalurkan pada bulan Februari ini sudah mencapai angka 90%, di mana perinciannya yaitu untuk PKH itu sudah disalurkan ke 8,9 juta penerima atau 89,4%. Sementara untuk sembako ya atau BPNT ini sudah tersalurkan 15 juta lebih KPM dari total 18 juta. Kalau di persentase untuk penerima sembako sudah sampai 86,9% ya. Ini disalurkan melalui Bank Himbara, Himpunan Bank Negara atau Himbara, dan juga ada Bank Syariah Indonesia atau BSI ya.
itu sudah mulai disalurkan. Ada yang sekarang sudah menerima uangnya, ada yang masih proses ya, ada yang mungkin jadwalnya masih besok. Yang penting ini sudah mulai tersalurkan melalui bank-bank yang dimaksud tadi itu ya. Lalu bagaimana yang belum menerima? Jadi ada yang belum menerima Bapak Ibu. Jadi sebagian kemarin ada yang konsultasi kepada kami, dia belum menerima, padahal tetangganya sudah pada menerima bansos tersebut, sudah masuk ke kartu merah putihnya, sudah masuk semua. Nah, setelah kami cek Bapak Ibu, ada keterangan di cek bansosnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu contoh yang kami temukan, dia masuk desil 5, untuk sembakonya dia tidak menerima, untuk PKH-nya kemarin sempat menerima Bapak Ibu ya, di bulan Oktober, November, Desember atau di tahap 4 tahun 2025. Untuk PBIJK-nya masih menerima sampai bulan Januari kemarin. Nah, ini satu contoh dan kami coba telusur contoh yang lain juga keterangannya sama Bapak Ibu seperti ini. Nah, di sini praduga saya pribadi ya, ini praduga saya pribadi. Jadi ini bukan kesimpulan dari Kementerian Sosial, bukan ya, tapi ini dari saya pribadi. Nanti kalau ada kesalahan ya bisa dikoreksi Bapak Ibu ya. Jadi ini hasil dugaan saya, akan ada penyaluran susulan. Mungkin pendapat saya ini Bapak Ibu bisa menjawab kekhawatiran khususnya bagi penerima bansos PKH yang belum cair bansosnya sampai saat ini. Berikutnya, bagi yang tidak cair ini kami coba cek pada sistem Sikenji juga tidak ada kendala atau masalah ya. Sehingga di sini memang saya pribadi menyimpulkan terkait yang tidak cair ini bisa saja nanti masuk di pencairan susulan. Karena nanti apa? Karena pada info yang disampaikan itu untuk PKH dan juga BPNT angkanya masih 90%, alias masih ada spare 10% Bapak Ibu ya, yang belum disalurkan dari target. Nah, untuk kabar baik selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, di mana dari hasil ground checking yang sudah dilakukan secara terus-menerus, untuk tahap 1 ini informasinya akan ada lebih dari 1 juta penerima bansos PKH baru dan juga sekitar 2 juta penerima bansos BPNT atau sembako baru ya, dari hasil pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dari mana data baru ini? Tentunya data baru ini dari penerima yang sebelumnya setelah dilakukan survei itu tidak layak menerima, seperti sudah mampu ya atau sudah sejahtera, ada yang sudah mohon maaf meninggal dunia dan lain sebagainya. Sehingga untuk menggenapi jumlah kuota bansos yang ada, maka ada penerima baru. Penerima baru ini khususnya bagi yang secara ekonomi layak menerima tapi belum pernah menerima bansos. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu ya. Siap-siap karena sekarang masih proses pembuatan rekening secara kolektif atau secara bersama-sama. Untuk kurun waktu pembuatan rekeningnya diinformasikan oleh Kementerian Sosial sekitar 1-2 bulan. Karena juga yang dicetak rekeningnya kan banyak sekali, jutaan rekening Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu ya penjelasan saya khususnya bagi yang bantuannya belum cair ya, mohon bersabar dulu. Karena tahap 1 ini berakhir di akhir Maret ya, di akhir Maret. Jadi nanti kalau sampai bulan April ternyata bantuannya tak kunjung cair ya, nanti dicek kembali di sistem Sikenji kira-kira kendalanya apa. Apakah memang tidak cair ataukah ada pencairan susulan. Tapi sebelumnya jangan khawatir dulu karena di sistem Sikenji tidak ada masalah. Penyaluran juga belum selesai. Bagi yang belum cair khususnya bagi penerima PKH murni ini ya, mohon bersabar, mudah-mudahan nanti ada kabar baik ya terkait penyaluran susulan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.